dan saudara-saudari sekalian, terimalah salam Buddhis dari saya, Namo Samyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Sartika. Saya merupakan salah satu adik asuh Betiko yang berasal dari Kisaran, Sumatera Utara. Dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di strata 1 Sekolah Tinggi Agama Buddha Bodhidharma Medan semester 6. Baiklah saudara-saudari sekalian dan teman-teman sedama, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah syair dhamma atau sebuah dhamma desana, yaitu tentang pandangan agama Buddha terhadap ramalan. Nah, jadi ramalan ini sering ya kita dengar di surat kabar, di berita-berita, acara televisi, maupun di media-media internet. Nah, jadi kita akan kupas satu persatu apa itu ramalan. Ramalan adalah membuat perkiraan akan masa depan. Biasanya menggunakan data-data yang sudah diamati, dipelajari, dan diuji dalam waktu yang cukup lama, sehingga tingkat keakuratannya tinggi. Kemudian, ramalan digunakan juga untuk mengetahui masa depan melalui cara-cara yang umumnya dipandang tidak rasional. Nah, jadi orang yang melakukan ramalan biasa disebut sebagai peramal, tukang atau juru ramal, atau ahli nujum. Kemudian ada pun jenis-jenis ramalan. Yang pertama ada namanya astromensi. Nah, astromensi ini berdasarkan tingkat rasi bintang. Biasanya dengan menggunakan metode ramalan nasib yang hingga sekarang masih banyak diminati. Dengan metode ini mencakup rasi bintang atau bulan kelahiran seperti Libra, Gemini, Virgo, dan sebagainya. Kemudian metode ini juga diklaim sebagai ilmu yang bisa meramal informasi ilahi tentang urusan manusia dan peristiwa terestrial dengan mempelajari pergerakan benda-benda di langit. Kemudian yang kedua ada namanya kartomensi. Nah, jadi apa itu kartomensi? Kartomensi adalah metode ramal nasib yang menggunakan setumpuk kartu khusus. Dia kan ada kartu khususnya. Kemudian umumnya menggunakan kartu remi. Metode ini pertama kali muncul di kebudayaan Eropa, yaitu pada abad ke-14 dan masih menggunakan satu tumpuk kartu remi. Satu tumpuk kartu remi standar. Nah, jadi setiap jenis kartu yang ada pada remi bisa digunakan untuk meramal kondisi emosi, pekerjaan, keuangan, dan masalah yang akan datang di masa depan. Nah, lalu yang ketiga ada namanya taromensi. Nah, jadi taromensi ini merupakan metode ramal nasib yang menggunakan kartu tarot. Pasti sudah pernah melihatnya. Praktek ramalan ini melalui kartu tarot masih ada hingga sekarang karena peminatnya masih banyak. Kemudian ilmu tarot ini diklaim bisa meramal kejadian masa lampau, masa kini, dan masa depan melalui pertanyaan tertentu serta interpretasi kartu. Kemudian yang keempat ada namanya palmistry, yaitu ramalan berdasarkan telapak tangan, ya kan. Nah, jadi biasanya peramal ini membaca telapak tangan kita, diklaim sebagai ilmu yang bisa digunakan untuk meramal masa depan. Nah, ilmu ini tidak hanya pada satu kebudayaan saja, melainkan tersebar pada banyak kebudayaan di seluruh dunia. Nah, jadi setiap kebudayaan itu pasti memiliki ilmu ini, pasti memiliki interpretasi yang berbeda terhadap perihal nasib. Kemudian yang kelima ada namanya clairvoyance, yaitu clairvoyance terbagi menjadi dua kata. Clair yang itu berarti jelas, voyance yang artinya penglihatan, di mana clairvoyance itu kemampuan untuk mendapatkan
informasi tentang sesuatu secara langsung. Kemudian clairvoyance ini bukan merupakan sebuah metode ramalan, melainkan sebuah kemampuan seseorang yang dimiliki sejak lahir. Nah, jadi orang yang memiliki kemampuan seperti ini disebut cenayang, yang mampu memprediksi sesuatu berdasarkan kemampuan ekstra sensory perception atau ISP. Kemudian yang keenam ada namanya Feng Shui. Nah, jadi ramalan ini berdasarkan harmoni alam. Pasti kamu sudah sangat akrab dengan Feng Shui, ya kan? Karena sering dengar. Metode ini sangat terkenal karena masih banyak dan masih digunakan hingga sampai sekarang. Nah, lalu Feng Shui ini merupakan metode geomansi Cina yang diklaim bisa menyelaraskan individu dan lingkungan. Nah, lalu yang ketujuh ada namanya primbon. Apa itu primbon? Nah, biasanya dipakai pada kebudayaan Jawa. Primbon juga merupakan salah satu metode ramalan yang paling terkenal di Indonesia dan masih dipakai hingga sampai sekarang ini, khususnya pada kebudayaan Jawa. Lalu, pada dasarnya primbon juga merupakan sebuah kitab yang digunakan untuk meramal individu berdasarkan kehidupan manusia dan relasinya dengan alam semesta. Kemudian, bagaimana penerapan ramalan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jadi selama ini kita mempunyai pandangan umum mengkaitkan ramalan dengan hal-hal yang bersifat mistik ataupun takhayul. Nah, jadi padahal sesungguhnya ramalan banyak dipergunakan dalam kehidupan kita. Contohnya kita bisa lihat ya kan, ada ramalan cuaca. Apakah hari ini cerah, turun, hujan, atau badai. Nah, jadi biasanya itu disebut dengan ramalan. Nah, jadi dalam dunia penerbangan, sebelum pesawat itu diizinkan untuk terbang, terlebih dahulu dibuatkan perencanaan atau flight plan yang juga berisikan ramalan cuaca pada saat itu. Nah, lalu bagaimana ramalan menurut pandangan Buddhis? Nah, jadi kita sebagai umat Buddha hendaknya berpedoman kepada ajaran Buddha seperti yang dijelaskan di dalam Kalama Sutta. Ada yang masih ingat Kalama Sutta? Yaitu berisikan, janganlah percaya begitu saja pada sesuatu yang telah engkau dengar. Janganlah percaya begitu saja pada suatu tradisi, karena telah berlangsung untuk banyak generasi. Janganlah percaya begitu saja pada sesuatu yang sedang dibicarakan dan didesas-desuskan oleh banyak orang. Janganlah percaya pada sesuatu hanya karena tertulis dalam kitab-kitab agama. Janganlah percaya pada sesuatu yang dikatakan sesuai logika atau kesimpulan belaka. Nah, jadi jangan juga percaya pada sesuatu yang dikatakan telah direnungkan dengan seksama. Janganlah percaya pada sesuatu yang kelihatannya cocok dengan pandanganmu. Kemudian janganlah percaya pada sesuatu yang diucap oleh gurumu atau orang-orang yang bijaksana lebih tua karena demi menghormatinya. Akan tetapi setelah dianalisa bahwa sesuatu itu sesuai dengan akal sehat, berfaedah, bermanfaat untuk kebaikan, tidak tercelah dan dibenarkan oleh para bijaksana dan memberi berkah bagi kita dan banyak orang. Terimalah sesuatu itu dan jalankan. Itu terdapat di Kalama Sutta, Anguttara Nikaya 187 sampai 192. Lalu kesimpulannya adalah kita sebagai umat Buddha yang mengenal Dhamma memang tidak ada larangan.
untuk meramal atau meminta bantuan di tempat-tempat tertentu. Nah, jadi namun sebenarnya cara itu bukanlah yang diajarkan oleh Sang Buddha. Karena Sang Buddha sendiri juga pernah berkata, orang yang telah terbebas dari ketakhayulan, yang telah mengerti keadaan tak tercipta atau nibbana, yang telah memutuskan semua ikatan atau tumimba lahir, yang telah mengakhiri kesempatan atau baik dan jahat, yang telah menyingkirkan semua nafsu keinginan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang paling mulia. Nah, itu terdapat di dalam Dhammapada ayat 97. Nah, jadi pada intinya kita tidak boleh percaya begitu saja dan kita harus berehipasiko, datang, lihat dan buktikan. Oke, baiklah saudara-saudari sekalian dan teman-teman sedama, demikianlah hasil sharing dhamma yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mohon maaf apabila kata-kata saya ada yang salah atau ada yang kurang berkenan. Dan saya akhiri, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.